Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Telutizen di Academics Podcast Akademik Telkom University. Menggali ilmu membangun masa depan bersama Telkom University. Perkenalkan, saya Isa yang akan mendampingi Telutizen dalam program ini. Academics merupakan podcast akademik Telkom University yang merupakan wadah pengetahuan, inspirasi, dan diskusi yang akan membawa kita lebih dekat dengan berbagai topik menarik di bidang akademik Telkom University. Jadi, siapkan diri kalian untuk memasuki dunia yang penuh pengetahuan dan semangat. Mari kita mulai petualangan kita dalam episode pertama podcast akademik Telkom University. Nah, pada episode pertama ini kita akan membahas terkait program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya di lingkungan Telkom University. Topik ini pastinya sudah sangat ditunggu-tunggu nih oleh Telutizen ya, karena banyak banget Telutizen di sini yang berminat untuk mengikuti program MBKM, tapi masih kendala nih, masih ada yang bingung bagaimana sih mendaftar program MBKM, kemudian syaratnya apa saja. Nah, pada episode pertama ini kita akan mengupas tuntas terkait program MBKM agar Telutizen di sini dapat mengerti dan juga tahu alur untuk mendaftar program MBKM ini. Nah, di sini di Telkom University, MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan di luar program studi mahasiswa. Kemudian, mahasiswa di sini juga dapat mengikuti sertifikasi, magang, serta proyek riset yang relevan dengan minat dan bakat dari mahasiswa sendiri. Nah, di podcast ini kita akan mendalami informasi seputar MBKM bersama dengan para narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita akan membahas tentang tantangan, peluang, dan inspirasi yang terkait dengan program MBKM. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber pada hari ini, yaitu ada Bapak Muhammad Hablul Bari selaku Kepala Urusan MKLP dan RPL di bagian pengembangan akademik dan juga merupakan dosen teknik biomedis di Telkom University. Boleh Pak Bari, silakan lambaikan tangan ke kamera, perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman Telutizen, perkenalkan tadi sudah dijelaskan baik saya Muhammad Hablul Bari di sini selaku penanggung jawab program MBKM gitu di bagian pengembangan akademik. Baik, terima kasih Pak Bari. Oke, kita lanjut nih. Kita punya dua narasumber. Untuk narasumber kedua, kita ada Bapak Andi Kurnia Handoko selaku Kepala Urusan Program Siap Kerja di bagian pengembangan akademik Telkom University. Selamat datang Pak Andi. Ya, terima kasih Mbak Isa. Halo Telutizen. Nah, Pak Andi ini juga merupakan penanggung jawab terkait dengan program MBKM sama seperti dengan Pak Bari begitu ya. Nanti apa saja sih yang ditanggung oleh Bapak Bari dan juga Bapak Andi? Nah, Telutizen simak baik-baik pada episode kali ini. Oke, mungkin yang pertama ya, mungkin di sini ada mahasiswa baru, mungkin boleh nih ya disimak baik-baik terkait dengan program MBKM ini, karena nantinya MBKM ini akan melekat nih pada Telutizen semua ya, apalagi yang masih mahasiswa baru, mungkin bisa disimak baik-baik dari sekarang, jadi bisa menyiapkan dan juga mempersiapkan diri serta berkas-berkas apa saja yang akan diperlukan. Oke, Pak Andi dan Pak Bari, saya ucapkan pertama selamat datang. Jadi Pak Bari dan Pak Andi mungkin bisa disampaikan nih atau mungkin dijelaskan secara singkat terkait apa sih Pak program MBKM itu. Mungkin di sini Telutizen apalagi mahasiswa baru di sini Pak ya, mungkin masih bingung apa sih Kak MBKM itu, apa sih Pak MBKM itu gimana sih kayak gitu. Nah, mungkin Pak Andi dan Pak Bari bisa menjelaskan sedikit terkait dengan program MBKM. Oke. Dari saya dulu ya Pak Andi ya. Ya terima kasih ya Mbak Isa pertanyaannya. Jadi gini, konsep dasarnya kalau kita ngomong MBKM kan istilahnya mungkin dari dulu tahun 2020 2021 istilah MBKM itu udah muncul. Tapi sebenarnya konsepnya itu apa sih MBKM itu? MBKM itu tujuannya adalah memberikan kesempatan mahasiswa untuk mencari pengalaman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodinya masing-masing. Jadi sebenarnya intinya hanya itu gitu ya. Apakah ini program baru? Sebenarnya kalau bungkusnya memang bisa dibilang ini lumayan baru konsepnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kurikulum sebelumnya, sebenarnya memang sudah ada. Kalau memang dulu kita bahas terkait kerja praktek, magang, itu kan memang sudah ada seperti itu ya. Tapi kalau misalnya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang konsepnya baru. Ada standar-standar minimal yang harus diterapkan. Sehingga memang ya kalau kita ngomong apa sih MBKM, ya istilahnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari pengalaman, untuk mencari
kegiatan pembelajaran di luar prodinya masing-masing. Sebenarnya konsepnya seperti itu saja sih. Baik-baik. Ya, mungkin saya nambahin sedikit dari Pak Bari ya. Kalau di Telu sendiri itu kegiatan MBKM itu sebetulnya sudah mulai sejak tahun 2016. Waktu itu mungkin awal untuk mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu terkenal dengan bahasanya itu FHCI ya. Jadi saat itu di 2016 itu Telyu sudah menyelenggarakan program MBKM itu dengan perusahaan-perusahaan yang khususnya itu lebih ke perusahaan BUMN. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu mulai di awal tahun 2017 kalau nggak salah itu. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, kemudian juga Ristek Dikti itu mengeluarkan MBKM dengan kegiatan-kegiatan yang mereka adakan gitu. Baik, berarti sebenarnya MBKM ini mungkin namanya itu dikemas secara baru gitu ya Baru, Pak. betul. Baru ada nama Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM lah yang dikenalnya. Padahal kalau di Telkom University sendiri untuk konsepnya ya Pak, untuk konsepnya itu sudah ada terlebih dahulu, hanya saja untuk MBKM ini mungkin programnya lebih Betul. mencakup lebih luas begitu ya Pak. Betul. Jadi di Telkom sendiri itu mungkin sudah tidak terlalu kaget mungkin Pak ya terkait dengan Betul, program betul. MBKM ini. Oke, nah Pak, untuk program MBKM ini apa sih Pak program yang mungkin paling diminati oleh mahasiswa dan apa aja program yang ada di MBKM ini gitu Pak? Nah, jadi seperti yang disampaikan saya dan Pak Andi tadi, jadi sebenarnya kalau bedanya MBKM dengan kegiatan MBKM sebelumnya, itu tuh kalau di MBKM ini kita program ini dibagi menjadi 9 bentuk kegiatan perkuliahan atau pembelajaran 9 bentuk kegiatan pembelajaran yang mana itu ada magang, studi independen, kemudian riset, kemudian proyek di desa, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, kemudian ada yang namanya wirausaha, terus kemudian bela negara, dan terakhir adalah Tadi yang membangun di desa ada. proyek di desa seperti itu. Jadi 9 BKP ini dikemas dalam yang namanya MBKM. Jadi mahasiswa itu untuk melaksanakan MBKM itu tidak serta-merta harus ikut magang. Nah, mungkin bisa saja dia itu ikut terjun di desa, membangun desanya, itu bisa diakomodir sebagai kegiatan MBKM. Ikut riset dengan dosennya bisa diakomodir sebagai kegiatan MBKM. Terus kemudian ikut misalnya magang di unit tertentu di Universitas Telkom, itu bisa diakui sebagai MBKM juga. Terus kemudian belajar mandiri gitu ya, ikut open course gitu. Nah, itu bisa diklaim sebagai kegiatan MBKM juga. Jadi tidak selalu serta-merta misalnya saya ingin ikut MBKM, jadi bukan hanya MBKM itu stereotipnya bukan hanya sekedar magang, tapi bisa dibagi menjadi 9 BKP itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Terus terkait biasanya kalau misalnya data mungkin Pak Andi yang pegang ya biasanya. Kalau yang mayoritas itu apa ya Pak Andi ya di kita ya? Ya, kalau mahasiswa Telyu itu mayoritas atau pilihan utama itu lebih ke MSIB. Itu kalau program fleksib Program biasa. fleksib, ya. Program dari Kemendikbud seperti itu. Jadi kalau MSIB itu mungkin magang ya? Iya, Lebih magang tepatnya dan ya. studi independen. Magang dan Oke. studi independen. Makanya mungkin teman-teman di sini, Telutizen di sini Pak ya, lebih kenalnya mungkin tuh ingin ikut magang. MBKM itu adalah magang. Tapi Telutizen di sini kurang paham nih ternyata program MBKM itu bukan hanya magang gitu Bukan kan. hanya Karena magang. yang biasanya Telutizen tuh ingin ikut MBKM gitu. MBKM apa? Ingin ikutnya magang. Padahal ternyata banyak banget nih Telutizen ya. Banyak banget teman-teman kegiatan MBKM tadi seperti ada pertukaran mahasiswa mungkin yang ingin ikut merasakan belajar di luar Telyu Luar seperti Telyu. itu Pak ya. Kemudian ada juga tadi Pak Bari bilang apa tadi Pak, proyek di desa Proyek di ya desa. gitu. Jadi misalkan Telutizen di sini ada yang senang dengan menyelusuri desa begitu ya Pak ya. Udah bosen kayak dengan gitu. prodi gitu Iya, kan. udah bosen nih. Gitu. Jadi nggak hanya terkait tentang magang di Betul, sini Pak betul. ya. Kita bisa mengeksplor lebih dalam seperti itu. Oke Pak. Kemudian Pak, manfaat apa sih yang didapat ya dari MBKM ini? Banyak
banyak banget teman-teman di sini mungkin masih yang kayak mungkin benefitnya apakah ada uang saku Pak seperti itu, atau misalkan Pak saya mau ikut pertukaran, apakah nanti di sana dapat akomodasi atau misalkan kita biaya sendiri atau dibiayain, seperti itu, bagaimana Pak? Nah, kalau manfaat utama gitu ya, kembali lagi ke tujuan MBKM sebenarnya Mbak Isa ya. Jadi kalau manfaat utama MBKM itu apa ya? Tujuan utamanya kan ingin mengakomodasi hak-hak dari mahasiswa yang ingin belajar di luar program studi. Barangkali gitu kan di dalam program studi dia sudah merasa ini sepertinya tidak relevan gitu ya dengan apa yang dia inginkan. Nah, untuk mengakomodasi itu saya pengen misalnya nih ada beberapa mahasiswa misalnya dari teknik elektro gitu ya, atau dari teknik elektro, tapi ketika terjun di teknik elektro dia menemukan hobinya. Dia bikin misalnya software aplikasi atau games gitu kan. Oh, ternyata itu pembelajaran itu memang tidak muncul di program studinya kan, sehingga hal-hal seperti ini bisa diakomodasi dengan MBKM gitu kan ya. Sehingga kalau misalnya seperti ini mereka merasa terbantu kan, jadinya kan dia tidak harus terpaksa mengikuti perkuliahan yang ada di program studinya gitu kan, tapi dengan mengikuti program-program MBKM ini hobinya, bakatnya menjadi tersalurkan, sehingga mindset kita bukan bukan ke bagaimana kita mengarahkan mahasiswa, tapi bagaimana kita mengantarkan mahasiswa ini ke pintu kesuksesan seperti itu, seperti yang tadi Mbak Isa sampaikan di awal seperti itu kan. Jadi itu benefit pertama, dan itu menjadi benefit utama sih sebenarnya yang harus disadari oleh mahasiswa ketika mengambil MBKM. Jadi bukan hanya semata-mata ingin keluar dari program studi, tapi tanya kepada diri sendiri apa sih yang diinginkan ketika setelah lulus kuliah nanti. Apakah dia tetap ingin menjadi lulusan yang profesional atau memang profesionalnya ini ada di bidang lain. Nah, ini yang mencoba digali. Nah, itu tujuan utamanya. Kalau benefit-benefit lainnya mungkin ya sebenarnya banyak gitu ya. Ada beberapa program tadi sempat disinggung. Ini ada ngasih uang saku, ada ngasih Tiket pesawat. insentif tiket pesawat gitu kan. Tapi itu sebenarnya hanya istilahnya itu tambahan saja gitu ya, jangan terlalu difikirkan, jangan menjadi tujuan utama. Kalau yang banyakan itu yang kita survei, misalnya contohnya magang ya Pak Andi ya. Kalau misalnya di magang kan biasanya salah satunya itu, yang kedua adalah meningkatkan relasi. Nah, itu penting banget itu sebenarnya kan. Kalau misalnya kita ikut MBKM, terus misalnya ada yang kemarin yang 6 bulan ya Pak Andi, 6 bulan, terus kemudian di extend gitu ya. Jadi ketika dia lulus, dia bisa langsung keterima di situ gitu, tanpa ngikutin proses seleksi lagi ya Pak Indi ya. Jadi seperti itu, salah satunya seperti itu. Mungkin sedikit menambahin gitu ya. Untuk mahasiswa yang akan mengikuti MBKM itu sebaiknya mereka mencari pengetahuan atau informasi gitu. Mereka minatnya ke arah mana sih? Jadi jangan sampai mereka mengikuti MBKM tapi salah pilih. Jadi makanya dalam setiap kegiatan MBKM dari BPA itu selalu menganjurkan mahasiswa itu berkonsultasi dengan dosen walinya atau mungkin dengan kaprodinya. Jadi pilihan apa sih yang MBKM apa yang akan mereka ambil gitu. Karena di kasus-kasus tertentu misalnya manajemen gitu ya, mereka mengambil studi independen, tapi ternyata setelah sudah memasuki kegiatannya, mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu apa yang harus mereka miliki gitu sebagai dasar mengikuti MBKM ini gitu. Jadi sebaiknya teman-teman mahasiswa mencari dulu informasi MBKM apa yang akan diikuti, kemudian selektif juga memilih perusahaan. Jadi jangan jangan asal. Upload gitu ya. Jadi harus melihat dulu istilahnya itu apa? Ikut-ikutan tuh apa namanya? FOMO. Jangan cuma FOMO gitu ya. FOMO misalnya teman-temannya ikut di mitra apa dia ikut gitu. Jadi harus punya pendirian gitu. Punya pendirian gitu. Jadi harus tanya lagi ke dirinya gitu, apa sih tujuan kuliah, dan ketika nanti kuliah dia mau apa. Ya, harusnya ketika dia mengikuti MBKM itu harus muncul pertanyaan seperti itu kayak gitu. Jadi bukan semata-mata tadi disebutkan FOMO, ikut-ikutan. Wah, itu teman kita yang IP-nya 3,5 misalnya ke perusahaan A atau ikut program A, ikut program B, terus dia ikut-ikutan karena
Kalau ikutan dia kan bisa nyontek. Nah, itu yang harus dihilangkan mindset seperti itu gitu. Betul. Jangan sampai di kuliah seperti ini, di dunia kerja juga sama Nah, gitu Pak iya ya. betul. Oke, tapi Pak tadi terkait dengan kan berarti mahasiswa bisa nih menemukan passionnya ya Pak. Berarti istilahnya mahasiswa ini bisa nih kita mengembangkan diri di luar program studi, terutama di luar mata kuliah yang sudah ada di TELU gitu ya. Seperti yang Bapak tadi bilang mungkin ingin mengikuti apa gitu, tapi ternyata mata kuliah itu tidak ada gitu di TELU. Tapi apakah itu harus linear nih Pak? Misalkan mahasiswa itu merasa saya masuk teknik elektro, tapi saya merasa saya lebih passion nih ke desain gitu. Bisa nggak sih kalau misalkan mahasiswa itu ikut MBKM tapi agak melenceng nih dari prodinya atau biar tahu tetap harus stay nih Pak. Maksudnya masih selinear gitu ya Pak dengan teknik elektro tapi bisa dikembangkan gitu. Seperti itu. Bagaimana Pak? Nah, jadi kalau misalnya konsepnya seperti itu, tadi seperti yang disampaikan Pak Andi ya, ketika memilih program MBKM, setelah kita mahasiswa mempelajari program-program yang ingin diikuti, harusnya dia berkonsultasi terlebih dahulu ke dosen wali dan kaprodinya masing-masing. Nah, jangan sampai ketika dia, wah saya passion banget nih ngikutin program ini, tapi ternyata dari prodi ini nggak sesuai dengan apa yang ingin kamu kerjakan dan ingin ditempuh di program studi. Bisa saja nanti ketika sebenarnya nggak masalah dia mengikuti program tersebut gitu ya. Tetapi efek negatifnya apa? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar program studi tersebut jadinya tidak diakomodasi, tidak dikonversi. Ya, itu yang ditakutkan. Jadi setelah dia mempelajari program-program yang ingin diikuti tadi, terus kemudian konsultasi dengan dosen wali dan kaprodi, nah nanti dia dapat surat rekomendasi apakah kegiatan yang ingin diikuti itu dapat dikonversi menjadi SKS di prodinya. Nah, itu yang penting. Jadi ya sebenarnya dia melakukan kegiatan di luar program studi oke. Tapi kan sayangnya di konsep utama MBKM ini kegiatan yang diikuti di luar program studinya itu dia dapat dikonversi. Nah, dan ini harus lapor sebenarnya. Kalau misalnya nggak lapor, ya dia ikut, tapi kan dia juga punya kewajiban untuk registrasi mata kuliah kan. Ketika dia ikut misalnya udah seminggu, misalnya ikut 2 bulan magang nih, 2 bulan magang, tapi ternyata di sini dia harus nempuh 20 SKS juga. Nah, jadinya bebannya kasihan ya, dia bisa tipes nanti ya. Nah, di semester tersebut. Jatuhnya seperti itu. Jadi ketika dia sudah belajar mempelajari kegiatan yang ingin ditempuh, terus kemudian dia harus konsultasi ke dosen wali, ke prodinya. Nah, nanti baru dia dapat oke lah kalau misalnya bisa dikonversi. Jadi positifnya kalau misalnya bisa dikonversi semua, ya udah dia nggak usah kuliah. Dia cukup melakukan perkuliahan di di luar program studi itu tadi. Nggak perlu masuk gitu. Jadi benar kuliahnya itu di luar gitu Pak ya, di perusahaan atau misalkan di desa tadi nggak apa-apa. Di desa nggak apa-apa gitu ya. Oke, menarik sih Pak ya. Jadi kayak misalkan di sini mungkin ada yang kayak bosan nih di TELU terus gitu ya. Tapi tetap harus berarti sesuai dengan tujuan gitu ya. Betul. Tujuan program studinya sendiri itu kenapa tadi yang seperti Bapak bilang berarti mahasiswa itu harus konsultasi ya Pak dengan dosen wali dan juga kaprodi. Gitu. Itu wajib Pak ya. Wajib ya Pak, wajib itu sifatnya ya. wajib. Wajib ya telitizen ya. Tolong di garis bawahi, wajib untuk konsultasi ke dosen wali dan juga kaprodi. Soalnya gini, banyak tuh mahasiswa yang tiba-tiba ngedaftar nih, daftar program MBKM yang terdata di PPA. Tapi banyak juga yang dalam tanda kutip memalsukan surat rekomendasi gitu. Itu kan sangat disayangkan sebenarnya. Dia ingin mengikuti tapi ya karena mungkin nggak konsultasi ke prodi terlebih dahulu, jadinya dia ambil jalan pintas. Nah, udah dikopas aja, diedit, di tanda tangan ini sangat tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan seperti itu. Gitu ya. Mungkin ada ini juga ya, banyak atau mungkin beberapa kasus juga mahasiswa salah memilih program MBKM yang akhirnya setelah berjalannya program mahasiswa itu mengundurkan diri. Oh, ada yang seperti itu ada ya Pak? juga. Nah kan itu juga nggak baik ya, apalagi untuk kasus-kasus seperti itu mahasiswa akan di blacklist oleh perusahaan atau mungkin misalnya untuk kegiatannya flagship mereka akan di blacklist oleh PDDikti. Jadi mereka tidak bisa mengikuti kegiatannya. Jadi harus selektif, harus teliti, budayakan membaca dulu gitu ya sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM ini.
Oke, jadi memang kita di sini nggak bisa asal-asalan ya Pak. Jadi betul. biarpun programnya luas, cangkupannya banyak gitu ya, di sini juga diikutinya tentunya tidak hanya mahasiswa TELU tentu ya kan Pak ya. Jadi kita masih bersaing dengan universitas lain gitu. Tapi yang seperti tadi Pak Andi dan Pak Bari bilang bahwa untuk mengikuti MBKM ini perlu dipikirkan matang-matang gitu ya. Jangan hanya mengikuti teman atau misalkan tertarik hanya dengan benefitnya seperti uang saku. Mungkin di sini banyak ya Pak mahasiswa yang mungkin betul. masih memikirkan mau ikut magang dapat uang saku atau mau ikut pertukaran mahasiswa karena bisa keliling-keliling gitu ya. Jadi tidak sesimpel itu ternyata Pak ya, tidak sesimpel itu ternyata ada konsekuensi dan yang perlu kita pertanggungjawabkan seperti itu. Baik Pak. Oke Pak, tadi kan kita sudah membahas ya Pak terkait dengan MBKM kemudian benefitnya dan tadi mungkin ada disinggung konsekuensinya sedikit. Nah, untuk persyaratannya sendiri Pak ya, mungkin di sini banyak banget Pak yang bertanya gitu ya terkait dengan apa sih persyaratan untuk mengikuti MBKM khususnya nih Pak, khususnya untuk Telutizen yaitu mahasiswa Telkom University ini sendiri, karena bisa saja Pak ya mungkin di luar itu mahasiswa mengikuti semester berapa tapi di Telu kok saya semester 3 tapi boleh saya nggak gitu. boleh ikut gitu kan, banyak banget tuh Pak yang mahasiswa seperti itu gitu. Mungkin bisa diperjelas Pak untuk persyaratannya nih, persyaratan MBKM itu seperti apa, kemudian khususnya ya Pak mungkin ada yang khusus untuk mahasiswa Telkom University sendiri itu seperti apa? Silakan. Nah, kalau melihat mahasiswa yang eligible MBKM itu sebenarnya ada bisa kita rangkum menjadi 2 kriteria gitu atau 3 kriteria. Yang pertama adalah dia minimal sudah semester 5. Semester 5 ini untuk Telutizen ya sebenarnya. Untuk mahasiswa Telu. Jadi kita batasi minimal semester 5, itu yang pertama. Yang kedua, minimal dia sudah lulus 84 SKS. Terus yang ketiga, dia belum pernah mengikuti MBKM sebelumnya atau sudah mengikuti MBKM dalam kuota tertentu. Kuota tertentu ini maksudnya gimana? Kan kalau mahasiswa itu dikasih 3 kesempatan ya, Pak Andi, Mbak Isa ya. Jadi 3 kesempatan itu dia melakukan MBKM. Yang pertama itu masih 1 kali di dalam universitas dan 2 kali di eksternal, kan seperti itu ya. Jadi kalau masih dalam 3 kuota 3 kuota, masih mengikuti 3 kuota ini berarti masih aman. Artinya tadi kan dua kali di eksternal, 1 kali di internal seperti itu di dalam universitas kayak gitu. Itu tiga syarat itu tadi, 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Jadi tadi minimal dia semester 5, SKS lulusnya 84. Terus kemudian itu tadi memenuhi kuota melaksanakan MBKM seperti itu. Nah, tadi sempat kelupaan juga bahwa sebenarnya apakah boleh gitu ya terkait ini Pak, ini semester 5 tapi di kasus-kasus sebelumnya itu ada yang dia itu mengikuti terlebih dahulu kemudian baru dikonversi kemudian. Nah, ini sebenarnya boleh, Mbak, tapi dalam kasus-kasus tertentu. Tadi lupa saya jelaskan bahwa di MBKM ini memang kita bagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama adalah tipenya perkuliahan dan tipenya kegiatan. Nah, kalau 9 BKP itu tadi kita bagi menjadi 2 ini, tipe perkuliahan ini contohnya apa? Tadi sempat disinggung Pak Andi juga yang namanya studi independen. Dia belajar secara mandiri, ikut course dan lain sebagainya. Terus kemudian yang tipe perkuliahan kedua adalah pertukaran pelajar. Nah, kalau tipe perkuliahan ini sebenarnya sifatnya dia wajib di semester 5 kalau pertukaran pelajar, tapi kalau yang studi independen dia bisa mengambil di semester 4 atau semester sebelumnya. Tapi konversinya tetap nanti dilaksanakan di semester 5. Seperti itu. Terus untuk yang tipenya kegiatan berarti ada 8 bentuk kegiatan yang bisa diklasifikasikan menjadi tipe kegiatan. Jadi benar-benar jenisnya itu dia nggak kuliah gitu ya Mbak ya. Dia tetap berkegiatan, tapi berkegiatan itu bisa direkognisi menjadi SKS. Kan kayak gitu. Nah, kalau 8 kegiatan ini tuh dia bisa dikonversi atau dia bisa diikuti beberapa kegiatan ini minimal dia semester 5. Nah, yang mewajibkan contohnya magang itu wajib semester 5. Terus kemudian proyek di desa semester 5, proyek di desa bisa semester 2, semester 3 juga bisa. Semester 2, Pak.
Itu kayak contohnya apa namanya Innovillage. Nah, ini Oh, ada program Innovillage. Innovillage, dia bisa melakukan kegiatannya terlebih dahulu, nanti konversinya tetap di semester 5 seperti itu. Jadi istilahnya kita asumsikan ini adalah kegiatan rekognisi pembelajaran lampau. Jadi dia melakukan kegiatannya terlebih dahulu, baru nanti SKS-nya direkognisi di semester 5. Seperti itu. Jadi kita tidak berikan kebebasan gitu ya ketika mahasiswa baru masuk gitu tingkat pertama, Pak saya ingin ikut pertukaran pelajar misalnya, saya ingin ikut program magang. Nah, itu nggak bisa semudah itu gitu ya. Iya, Jadi iya, kita tetap harus apa namanya mengikuti aturan-aturan yang ada, salah satunya adalah semester minimal itu tadi kayak gitu. Oke, jadi memang ada batasan minimal Betul, gitu ya Pak. betul. Iya sih Pak, masih kalau kita baru semester 1 ya, Nah, baru itu masuk banyak yang tanya Telyu kemarin ya. ya. Tiba-tiba kita Pak saya mau ikut daftar pertukaran mahasiswa loh, belum kuliah ya di Belum Telyu, kuliah, tapi belum udah merasakan belum dia. merasakan gitu. Takutnya nih Pak udah kuliah di Telyu malah ikut pertukaran mahasiswanya terus kepikiran ya, wah jadi nggak ya gitu kan, ternyata di sini udah nyaman nih, nanti kalau di Iya. universitas lain gimana, tapi Betul. itu adalah tantangan sih Pak ya, jadi kayak kita bisa keluar dari zona nyaman seperti itu. Oke Pak, tadi kan sudah dibahas ya Pak, tadi ada kayak pembahasan terkait dengan pengkonversian SKS, kemudian tadi Bapak juga ini dapat nanti diregistrasikan di semester depan dan lain. Nah, jadi sebenarnya MBKM ini tuh wajib dikonversikan gitu Pak, atau bisa saja kayak kita hanya ikut-ikut saja gitu? Atau memang kayak ikut MBKM berarti harus dikonversi nih SKS-nya kayak gitu? Seperti apa tuh Pak? Ya, Pak Adi mau jawab? nanti saya. saya tambahkan. Oke, jadi gini konsepnya itu, kembali lagi ke konsep awalnya ya Mbak ya. Jadi kan MBKM ini sebenarnya hak mahasiswa. Dia mengikuti, dia bisa memperoleh haknya yaitu dengan cara belajar di luar program studi, dan haknya adalah dapat dikonversi. Itu haknya, bukan kewajibannya ya. Hak ya, Pak. Haknya. Jadi mereka berhak mendapatkan konversi yang apa namanya setimpal atau selaras gitu lah ya, bisa dibilang ketika misalnya dia, Pak ini kan saya berkegiatan selama 1 minggu full selama 4 bulan. Itu kan setara, bahkan bisa lebih ketika saya berkuliah. Saya kuliah itu kan seminggu full, nggak nyampe seminggu full kan, seperti itu kan. Harusnya bisa dikonversi. Nah ini yang bisa dianggap apa konsep dari MBKM itu seperti ini. Jadi dia mengikuti kegiatan di luar dan berhak dikonversi di prodinya. Oke. Nah, ketentuannya berapa program berapa SKS yang bisa dikonversi itu tergantung dari program yang diikuti dan kecocokan dengan program studinya. Nah, jadi kalau misalnya di program studinya, oh ternyata cocok nih dengan capaian pembelajaran lulusannya, oh ya udah bisa dikonversi semua, misalnya bisa 20 SKS. Dengan catatan itu misalnya tadi programnya menawarkan, ya udah ini karena ini nanti kamu magang di perusahaan kami gitu ya, dan kamu harus wajib datang tiap hari pagi sampai sore, setara kerja kan itu kan udah, berarti kamu bisa dikasih 20 SKS nih. Nah, dengan catatan satu SKS-nya setara 170 menit seperti itu kan, nanti tinggal dikonversi saja kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi itu merupakan haknya. Yang kedua, ini sebenarnya yaitu tadi karena ini hak, jadi kalau misalnya nih mahasiswa tingkat akhir nih, misalnya Pak saya sudah lulus 140 SKS nih atau 136 SKS, tapi saya pengen tetap ngambil mata kuliah yang ada di prodi. Tapi saya tetap ingin magang nih. Nah, itu boleh sebenarnya, nggak masalah. Tapi jatuhnya yaitu dia tidak dikonversi, tapi dia hanya mengambil kesempatannya untuk melakukan perkuliahan atau melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Berarti kalau seperti itu boleh ya Pak? Boleh saja sebenarnya, Tapi nggak case masalah. tertentu ya? Case tertentu. Tapi ini juga ada minusnya sebenarnya Mbak. Kalau case-case yang seperti ini yang nggak dikonversi, ini tidak berdampak baik ke universitas ataupun prodi. Tidak terdaftar? Jadinya dia tidak terdaftar ikut MBKM karena tidak ada SKS yang dikonversi. Karena secara aturan kan SKS yang dikonversi minimal sekarang 10 SKS. Oh, itu minimal ya Pak? Minimal 10 SKS walaupun itu kumulatif ya Mbak. Sebenarnya jadi ketika misalnya dia ikut magang, tapi magang dikonversi 2 SKS nih. Tapi dia ikut magang yang lain dikonversi 8 SKS di semester yang sama nih. Nah, dia bisa dicatat dia sebagai mahasiswa MBKM kalau seperti berarti itu. di penggabungan gitu Pak ya? Kumulatif, jadi dijumlah dalam 1 semester. Nah, kalau misalnya kasusnya dia tidak mengkonversi, ya kita memenuhi hak mereka, tapi ya itu tidak berdampak baik ke prodi dan ke institusi sebenarnya seperti itu. Karena
bagusnya ya itu tadi dia tetap mengikuti tapi tetap istilahnya supaya menjamin bahwa apa namanya universitas atau prodi itu mengakomodasi konversinya, ya udah ada itu tadi ada catatan bahwa dia dikonversi 10 SKS. Itu untuk menjamin saja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan, ya dia tidak terdata saja seperti itu jadinya. Oke Pak. Mungkin Pak Andi mau Ya, menambah? kalau dari sisi saya ya, dalam hal pencatatan mahasiswa MBKM itu sebaiknya mahasiswa sih mengkonversikan ya, sehingga ada pencatatan bagi kita dan data itu juga kita laporkan ke PDDikti gitu untuk beberapa orang sih mahasiswa TELU yang mengikuti kegiatan MBKM gitu. Oh, jadi itu juga masuk ya Pak ke Ya, pencatatan sebagai dia. laporan lah, laporan universitas kepada PDDikti untuk daftar. Oke, tapi pernah nggak sih Pak ada kasus mahasiswa yang mungkin mahasiswanya itu nggak ternyata udah ikut MBKM, tapi ternyata tidak bisa nih dikonversi di prodi gitu. Seperti itu ada nggak sih Pak kasusnya? Kalaupun ada itu karena apa ya Pak? Mungkin nggak Pak? Sebenarnya banyak kasusnya kayak gitu Mbak. Jadi pertama tadi dia nggak konsultasi ke prodi dan dosen wali terlebih dahulu. Jadi ketika dia ikut, udahlah misalnya, aduh ini tinggal 2 hari lagi nih penutupan nih. Nah, dia Langsung. biasa kan apa namanya gerakan SKS. gitu kan, langsung udahlah asal kopas misalnya ada ini temennya udah dapat surat rekomendasi, dia tinggal kopas, saya tinggal ganti nama. Nah itu yang nggak boleh. Terus kemudian daftar keterima. Nah, prodi nggak tahu kan, prodi kan punya pencatatan sendiri biasanya. Ini siapa yang ngedaftar, ini dikasih rekomendasi, dikasih apa namanya transfer SKS-nya berapa kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak lapor prodi, apa yang terjadi? Akhirnya ketika pas registrasi, prodi nggak tahu kan. Terus pas ya udah biasanya kan kalau di prodi langsung paketan kan dikasih ini mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini kan. Akhirnya apa dia diregistrasikan, dia tetap ikut daftar di situ. Oh, Nah, yang rugi siapa? Ya mahasiswanya yang rugi jatahnya kan. betul. Dia gimana? Akhirnya dia lapor ke prodi, ya pasti dimarahin kan. Ini kenapa kamu kayak gini-gini? Bahkan kalau misalnya apa namanya itu dianggap fatal, ya udah dia dipaksa mundur. Nah, ini kan citra buruk juga ke TELU jadinya kan. Ini udah daftar ke perusahaan, ternyata dia mundur. Padahal dia niatnya nggak mundur, tapi karena kasusnya seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang disayangkan kayak gitu. Hal yang simple ya Pak, mungkin kayak kita tuh harus koordinasi, tapi kayak mungkin mahasiswa tuh banyak yang kayak pengen buru-buru gitu ya Betul. Pak, kayak jalur cepat ilegal lah gitu ya. itu. Jadi sampai lupa gitu. Jadi memang seperti yang tadi Pak Bari sampaikan ya, berarti di sini bahwa sebelum kita mendaftar itu, sebelum dikonversi berarti kita harus kita sebagai mahasiswa nih Pak ya harus bertanya gitu ya kepada dosen wali dan juga kaprodi mungkin MK apa yang akan dikonversi gitu ya. Jadi saat registrasi MK tersebut diregistrasikan begitu Pak ya, mungkin kurang lebih ya. Bahkan kalau di program Flexip ya Pak Andi ya, itu kan ada apa namanya platform sendiri ya untuk memastikan bahwa mahasiswa ini sudah direkomendasikan prodi gitu. Prodi tahu gitu ya. Jangan sampai mahasiswa daftar prodi nggak tahu. Nah, udah difasilitasi seperti itu kalau di program MSIB seperti itu. Jadi memang ini proses yang sangat krusial gitu ya. Jangan sampai ini dilewatkan. Mentang-mentang aduh ini kaprodi saya killer misalnya gitu kan. Tiba-tiba dia langsung daftar gitu. Nah, itu sesuatu yang nggak boleh. Jadi hubungan ke prodi ini harus tetap dijaga. Karena itu yang kunci utama ikut program MBKM ya rekomendasi dari prodi seperti itu. Oke, mungkin Pak Andi ada mau menambahkan terkait case seperti itu mungkin Pak? Ya, pada intinya sih mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM itu harus sesuai dengan jadwal akademik. Oke. Jadi kan jadwal akademik sudah ada, sudah diatur juga bahwa misalnya seperti semester genap dimulai dari bulan Februari hingga bulan Juni, kemudian ganjilnya itu September sampai dengan Desember gitu ya. Jadi harus betul-betul menyesuaikan dengan jadwal akademik sehingga untuk kegiatannya itu bisa dikonversikan gitu. Oke, berarti usahakan memang program yang diikuti itu tidak melebihi dari batas itu Pak ya. Oke, nah terkait dari tadi kita sudah membahas case-nya, ternyata untuk pengkonversian itu tidak semudah kita ikut lalu langsung lapor, itu kan tidak semudah itu ya Pak. Nah boleh nggak sih Pak mungkin di sini agar tidak terjadi case seperti itu, sebenarnya bagaimana sih Pak cara mendaftar program MBKM itu yang baik dan benar nih? Jadi kayak apakah memang
yang tadi kan Bapak bilang, kita harus untuk konsultasi terlebih dahulu, kemudian ada surat rekomendasi, baru kita bisa mendaftar, kemudian nanti bisa dikonversikan. Nah, berarti kan itu sebenarnya ada alur pendaftaran ya Pak, Betul. maksudnya tata cara pendaftarannya itu seperti apa sih Pak yang benar gitu ya Pak, yang benar yang jalurnya tuh beneran mulus gitu. Seperti apa tuh Pak? Jadi tadi kan disebutkan juga di awal gitu ya, mahasiswa bebas memilih kegiatan. Tapi sebenarnya ini nggak pure bebas sebenarnya ya, bisa Jadi dibilang. masih ada Jadi tanda kutip ada tertentu batasan. gitu ya. Jadi program-program yang boleh didaftar oleh mahasiswa ini program seperti apa? Yang pertama dia harus memiliki kerjasama di TELU gitu ya, dia sudah ada PKS-nya bahwa ini kerjasama dia akan menyelenggarakan program magang atau program MBKM yang lainnya. Nah, baru mahasiswa ini boleh. Nah, cara lihatnya bagaimana? Itu biasanya bisa dilihat di Instagram BPA ya, Pak Andi ya. Jadi nanti bisa dilihat program-program yang ini bisa dibuka nih. Artinya kalau dibuka di BPA itu otomatis nggak usah tanya-tanya lagi, itu pasti untuk mahasiswa. Nah, kayak gitu. Kecuali kalau misalnya nih, wah Pak saya lihat di perusahaan XXX misalnya, Pak ini membuka program MBKM nih. Bisa nggak nih saya daftar di sini? Nah ini nggak bisa langsung seketika mereka daftar. Dipastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan ini sudah memiliki PKS dengan kita gitu kan, sehingga kalau misalnya sudah oke, nah nanti baru mahasiswa ini bisa mendaftar. Itu yang pertama, memastikan terkait informasi tadi ya, program-program MBKM yang akan diikuti. Kemudian kalau sudah dipastikan itu sesuai dengan passion, sesuai dengan keinginan, yang dilakukan adalah tadi konsultasi dengan dosen wali dan kaprodi. Ini bagaimana? Apakah bisa diikuti atau tidak kayak gitu. Kalau misalnya tidak diikuti, ya udah berarti harus ikut apa kata kaprodi gitu ya, apa kata prodi. Kalau misalnya tidak disarankan ikut, ya udah nggak usah ikut gitu ya. Takutnya malah nanti kedepannya ada timbul masalah kan seperti itu. Nah, terus kalau misalnya sudah mendapatkan prodi bagaimana? Nah, kalau sudah mendapatkan rekomendasi, nah nanti biasanya masuk ke BPA. Atau kalau misalnya itu diselenggarakan dibuka oleh BPA, berarti bisa mendaftar via BPA gitu ya. Artinya mahasiswa ini bisa mendaftar program MBKM kalau dia sudah megang surat rekomendasi ya. Di dalam surat rekomendasi itu udah ada biasanya mata kuliah konversinya. Jadi udah dibilang aman lah kalau udah dapat tanda tangan prodi gitu kan, tanda tangan kaprodi, SKS-nya berapa, mata kuliah yang dikonversi apa aja. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ketika konsultasi mereka harus bawa RPS dari program ownernya. Jadi ini selama 1 semester nanti kita bakalan ngapain aja nih mahasiswa nih. Nah ini mahasiswa ngapain aja, itu tertuang dalam RPS kegiatan. RPS kegiatan ini yang disampaikan di prodi. Nah, sehingga prodi punya kebijakan kan, ini dikonversi menjadi berapa SKS, mata kuliah apa aja yang linear gitu yang sejalan. Terus kemudian kalau sudah dapat surat rekomendasi, ya udah bisa daftar. Nah kalau misalnya sudah selesai daftar, ikut seleksi lolos, maka di semester berjalan dia bisa mengikuti program MBKM tersebut. Ya kan? Dan terregistrasi sebagai mahasiswa MBKM jatuhnya kan. Mata kuliahnya juga sudah terkonversi dengan yang sebelumnya tadi itu ya dengan Pak, yang sudah sesuai dimasuk kontrak itu. sesuai surat rekomendasinya. Nah, terus nilainya bagaimana, Pak? Nah, nilainya ada 2 kemungkinan, ya kan? Nilai itu ada beberapa biasanya kan memang di tempat magang itu atau tempat kita melakukan MBKM itu dia memberikan nilai. Ya kan, biasanya kalau sudah ada itu berarti BPA juga berkewajiban nih nagih ini nilainya mana nih, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Andi ada tenggat waktunya kan. Nah, ketika sudah tenggat waktu nilai maka kita harus nagih nilainya mana. Kalau sudah ada nilai maka kita serahkan ke prodi. Nah, prodi ini memiliki kebijakan gitu ya. Apakah nilai itu bisa langsung dimasukkan di SKS konversi tadi atau melakukan asesmen ulang untuk untuk menambah nilai tambahan seperti itu. Jadikan nilai tambahan misalnya nih udah dapat B nih, tapi apakah benar B sih, perasaan ini mahasiswa pinter deh. Nah, kayak gitu terus bisa dilakukan asesmen ulang seperti itu sehingga keputusan memberikan nilai terakhir tetap masih ada di prodi seperti itu. Tetap kembali ke prodi ya Pak. Nah, kalau sudah seperti itu berarti proses MBKM secara keseluruhan sudah berlangsung ya, sudah aman berarti. Oke. Gitu. Nah, untuk mendaftar sendiri kan tadi Bapak bilang nih
apakah perusahaan tersebut punya PKS dengan Telio apa enggak. Berarti mahasiswa itu bisa mendaftar di luar website MBKM, Pak. Maksudnya di luar website kampus Merdeka seperti itu ya? Bisa. Bisa berarti. Oh, oke. Berarti nggak terpaku hanya di website ya, Pak. Karena banyak nih, Pak, kadang yang kayak saya di website nggak ada perusahaan yang dipengen seperti itu kan. Jadi sebenarnya bisa asalkan yang tadi ya, Pak, sudah ada PKS dengan Telkom University seperti itu ya. Berarti banyak banget ya, Pak, program Banyak MBKM banget ini gitu. sebenarnya. Mahasiswa saya banyak yang tanya itu, terutama yang perusahaan-perusahaan ya medis gitu ya kan. Pada biasanya mahasiswa sekarang kan kritis-kritis ya, Pak, ini kok nggak ada ya di website BPA atau di Instagram BPA, ini boleh daftar nggak ya kayak gini. Nah, itu boleh saja asalkan nanti yaitu mereka harus minta ke perusahaannya RPS kegiatannya, terus kemudian kita ya minta kontaknya lah nanti biar biasanya sama Pak Andi ya yang hubungi perusahaannya untuk menjalin PKS seperti itu. Oke, berarti. Ya mungkin misalnya teman-teman mahasiswa akan mendaftar magang atau MBKM di perusahaan-perusahaan tertentu. Mungkin sebaiknya mahasiswa bertanya dulu ya ke bagian BPA apakah perusahaan A ini atau B ini sudah bekerja sama atau belum dengan Telio gitu. Jadi misalnya kalaupun misalnya belum, mungkin juga ide-ide dari mahasiswa perusahaan-perusahaan apa sih yang bisa dikerjasamakan dengan universitas gitu Saran ya. gitu, Pak ya. Oke. Sebenarnya sih dari universitas sendiri sudah ada bagian kerjasama ya. Nah nanti dari situ terlihat perusahaan-perusahaan apa sih yang yang bisa bekerja sama atau mungkin berkegiatan magang di perusahaan tersebut gitu. Oke. Nah, kan Pak Andi tadi bilang nih Bapak punya datanya nih. Data MBKM itu dipegang BPA bukan, Pak? Betul ya. Jadi kan semua mahasiswa yang mengikuti MBKM itu datanya harus diserahkan ke BPA gitu. Dan juga untuk kita istilahnya apa ya Pak, BPA berarti melihat gitu mahasiswa ini benar tidak direkomendasikan seperti itu kan Pak. Nah, boleh spill nggak sih Pak Andi? Yang daftar MBKM tuh kira-kira tiap semesternya berapa orang? Sebanyak apa nih mahasiswa Telio yang minatnya untuk ikut program MBKM tuh sebanyak apa gitu Pak? Sebenarnya sih kalau setiap semester itu beraneka ragam gitu ya. Kadang di semester ini jumlahnya sedikit, di semester genap akan meningkat gitu ya. Jadi rata-rata sih untuk peserta MBKM itu mungkin di angka 500 sampai 600-an ya. Per semester? Per semester. Wah, ya. banyak Untuk banget. yang semester ini sih nyampe sekitar 1000-an lah, 1000 lebih lah. Untuk semua kegiatan MBKM ya. Paling banyak di MSIB. magang ya? Magang dan studi independen. Oh, banyak juga Pak ternyata Banyak, di situ. Oke, kalau misalkan seperti itu berarti memang MBKM ini sangat-sangat diminati banget ya Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak benefitnya? Ini kan tadi segi dari benefit mahasiswa ya Pak. Tadi kita udah membahas terkait dengan mahasiswa. Nah, kalau dari Telio sendiri nih, kan kita sebagai istilahnya program owner gitu Pak ya, atau apa ya Pak? Pokoknya Telio ini gimana nih terkait dengan MBKM ini? Ada nggak sih Pak dari pihak kampus gitu ya merasakan apa gitu, dan harapannya dengan program MBKM tuh mahasiswa ingin luarannya seperti apa seperti itu Pak? Kalau dari Telio. Jadi kalau sebenarnya dari sisi Telio, kalau kita ngomong jujur gitu ya, jadi sebenarnya di universitas itu ada namanya indikator kinerja universitas ya. Jadi indikator kinerja utama universitas gitu ya. Nah, salah satunya di IQ2. IQ2 kita memang di salah satu setiap perguruan tinggi itu ditargetkan ya. Jadi mahasiswa yang mengikuti MBKM gitu ya, di IQ2 itu minimal 10% dari student body-nya. Seperti itu. Jadi minimal nilainya 10%. Nah, itu target gitu ya. Kita harus ditarget seperti itu. Artinya bukan hanya dia mengikuti kegiatan MBKM tapi dikonversi minimal 10 SKS. Nah, itu cukup tantangan ya gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola program ini supaya program ini menjadi tetap diminati ke mahasiswa gitu ya. Supaya IQ2 ini tercapai gitu. Nah, kalau misalnya semakin banyak bagaimana? Kalau semakin banyak ya otomatis bisa dibilang prodi dalam tanda kutip diperingan kan sepertinya. Kalau misalnya contoh kayak kemarin yang ada di Surabaya gitu ya Pak Andi ya. Misalnya ada berapa mahasiswa kemarin yang eligible ya?
ada 18 kalau nggak salah, 18 atau berapa, saya lupa prodinya. Nah, 18 ini ini mahasiswa yang eligible ya. 18 ini semuanya mengikuti MBKM. Nah, bisa dibilang kan berarti ya udah nanti tinggal konversi saja kan, bisa dibilang seperti itu ya, dalam tanda kutip bisa dibilang mengenakan prodi gitu ya. Tapi ya sebenarnya nggak seperti itu juga gitu ya. Tapi ya itu salah satu positif yang bisa diterima gitu ya, dampak manfaat yang diberikan gitu ya dari program MBKM ini gitu. Oke. Dan juga mungkin kan mahasiswa dulu kita mungkin ada namanya gladi, Pak. Namanya dulu gladi. Terus habis itu kerja praktek. Mungkin itu juga karena bisa mengganti mungkin ya Pak, istilahnya kan dulu kalau misalkan zaman saya ya Pak, zaman saya dulu kita gladi sebelum KP itu untuk gimana sih ngelihat dunia kerja. Tapi ternyata mahasiswa sekarang nih langsung dikasih nih 1 semester kalian magang gitu. Jadi benar-benar merasakan gitu ya. Jadi mungkin bisa menambah lulusan TELU gitu memang sudah ready nih kita untuk di dunia kerja itu seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi memang benefitnya memang banyak banget ya Pak. Tapi kembali lagi Mbak, kalau zamannya Mbak Isa dulu kan memang masih diwajibkan ya, Iya, betul. Sehingga konversinya ya nggak boleh banyak-banyak gitu kan. Tapi kan sekarang itu mahasiswa dituntut kritis gitu. Kalian bisa mencari jati diri kalian sendiri gitu. Nggak usah, kalau kalian pengen tetap belajar di prodi, ya udah ikutin kurikulum yang ada. Tapi kalau kalian pengen mendapatkan pengalaman di luar, ya udah coba program MBKM ini seperti itu. Tetap balik ke diri sendiri Pak ya. Betul. Ya mungkin bisa kita kita lihat perbedaannya gitu ya antara magang dulu dengan magang sekarang gitu ya. Mungkin kalau magang dulu bikin kopi, mekok kopi gitu ya, pasti kan suruh freelance gitu ya. Tapi kan kalau sekarang magang-magang sekarang itu sudah ada tadi yang Pak Bari sampaikan tuh ada RPS-nya gitu ya, rencana pembelajaran selama semesternya itu gitu. Jadi Udah mahasiswa terstruktur juga kan? sudah terstruktur. Jadi mahasiswa tidak usah takut, tidak usah nanti saya ngerjain apa atau disuruh apa. Nah, dengan RPS ini mahasiswa bisa kalaupun disuruh bikin kopi atau motokopi itu kan bisa menyanggah gitu ya Pak, komplain gitu atau menyampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan RPS yang sudah dijanjikan gitu. Tidak sesuai dengan job desk yang direncanakan gitu. Dan itu bisa disampaikan ke BPA ya. Dan nanti kalau misalnya kita dapat laporan seperti itu, nah nanti program owner seperti ini tidak akan direkomendasikan oleh kami gitu. Biasanya sih yang dari flagship juga akan ada menerima laporan juga, misalnya ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah sampai saat ini sih belum ya. Jadi yang menyimpang seperti itu sudah tidak ada sih. Oke. Nah Pak, tadi kita saat membahas nih ya, saya Bapak ada menyebutkan flagship dan non flagship gitu ya. Berarti sebenarnya ada ya yang TELU ini punya gitu ya program MBKM yang di luar flagship dari kementerian gitu Pak, ada ya berarti Pak ya? Ya, jadi kalau dilihat namanya flagship gitu, kalau HP flagship kan HP unggulan gitu kan biasanya kan gitu ya. Flagship itu apa sih? Nah, flagship ini program-program MBKM unggulan. Unggulan dari Kemendikbudristek gitu kan ya. Jadi program-program yang dijalankan oleh Kemendikbudristek biasanya memang benefitnya salah satu yang dijanjikan adalah insentif gitu ya, bulanan, biaya hidup bulanan dan lain sebagainya. Nah, selain flagship ada namanya MBKM Mandiri. Nah, MBKM Mandiri ini adalah program MBKM yang dijalankan secara mandiri oleh universitas, gitu ya. Salah satunya ada yang magang mandiri, kemudian ada riset. Nah, biasanya kan itu di luar dari program flagship kan. Terus ada kegiatan wirausaha yang dikelola oleh universitas. Ini sebagai informasi, kita ada program namanya WREP Internship, WREP Entrepreneur, WREP Research. Nah, itu salah satu program MBKM Mandiri juga seperti itu. Jadi memang bedanya hanya dari sisi program ownernya. Kalau dari flagship memang ini dikelola oleh pemerintah dan biasanya ada insentif gitu ya. Tapi kalau yang mandiri ini beberapa memang ada insentifnya juga ya Pak Andi ya. Nah, biasanya itu atas kerjasama misalnya dari perusahaan dengan TELU, si insentif ke mahasiswa bisa itu kalau magang gitu ya. Beberapa yang lain misalnya riset, pengabdian masyarakat itu kadang juga ada yang seperti itu. Jadi dari segi insentif ya memang kadang mandiri juga ngasih insentif. Flagship ya biasanya. Cuman yang membedakan hanya dari segi program owner saja gitu ya. Sama ini juga mungkin ya. Kalau flagship itu tidak membutuhkan PKS. Karena
Oh iya. pihak Dikti sudah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau mitra-mitra yang sudah akan mengikuti kegiatan dari Flexipreneur itu ya. Jadi mahasiswa nggak usah menanyakan lagi apakah sudah ada kerjasama atau belum gitu. Tapi kalau di luar Flexip, mahasiswa wajib atau mungkin di luar yang BPA infokan di sosial media atau di web, itu mungkin bisa wajib mempertanyakan apakah perusahaan tersebut sudah bekerja sama atau belum. Oh, oke, tapi tetap masuk MBKM selagi memang mahasiswa itu dikonversi dan juga perusahaan MBKM mandiri maksudnya Pak ya. Itu dan juga perusahaan yang dituju oleh mahasiswa tersebut punya RPKS dengan Telkom University seperti itu ya Pak. Oke. Nah, Pak, lihat di Instagram nih Pak ya, di Instagram BPA itu kan banyak banget informasi terkait pembukaan MSIB, kemudian pembukaan PMM, kemudian kampus mengajar. Nah, ada nih Pak pembukaan MBKM internal nih ya. Nah, mungkin boleh nggak sih Pak, apalagi nih Pak MBKM internal, kok kayaknya ada MBKM apa, ada MSIB tadi dan lain, itu MBKM-nya berarti MBKM dari Kemenristek gitu ya. Nah, kalau MBKM internal yang diinformasikan di web dan juga Instagram BPA tuh seperti apa sih Pak? Nah, kan gini Mbak Isa ya. Jadi kalau kita lihat student body value kan gede banget nih. Iya. Kalau misalnya semua diarahkan di flagship, nggak bakalan terakomodir lah, kan di flagship itu saingannya seluruh universitas di Indonesia kan. Iya. Jadi bagaimana strategi kita gitu ya supaya program MBKM ini tetap berjalan tapi tidak hanya bergantung di flagship. Nah, salah satu program yang dikelola BPA adalah MBKM internal ini. Nah, di MBKM internal ini kita memfasilitasi unit-unit direktorat gitu yang ingin membuka lowongan magang. Oh, jadi kan sebenarnya konsep MBKM itu yang penting mahasiswa dapat belajar di luar program studi kan. Nah, misalnya kemarin ada beberapa direktorat di BPA sendiri lah ya. Di BPA sendiri kita membuka lowongan magang modul Nusantara. Nah, itu magang dikhususkan untuk memfasilitasi atau membantu program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi program pertukaran mahasiswa merdeka ini program flagship, tapi kita buka magang secara internal untuk membantu program ini. Nah, ini nggak masalah, diperbolehkan kayak gitu. Jadi di MBKM internal ini kita memfasilitasi program ownernya nanti bisa berasal dari direktorat atau unit lain gitu kan. Terus kemudian mahasiswanya tetap mahasiswa internal TELU seperti itu. Jadi tetap diberi kesempatan konversi, nanti tergantung dari RPS yang diajukan ke kami gitu ya. Misalnya ada dari Putih nih, ini ada beberapa lowongan magang nih yang bisa diisi oleh mahasiswa MBKM. Misalnya lihat dulu RPS-nya berapa, 20 SKS. Oke, gak apa-apa, kita fasilitasi, kita sampaikan ke seluruh prodi. Nah, dari prodi nanti mempelajari, ternyata oke lah, nggak masalah kalau 20 SKS ini bisa dikonversi semua di prodi. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi bedanya kalau di MBKM internal ini program ownernya ya seluruh unit di internal Telkom University seperti itu. Jadi lebih dekat gitu ya Pak. Jadi Betul. maksudnya mahasiswa itu bisa lebih tahu juga nih lebih dalam terkait dengan mungkin nggak tahu BPA, bisa coba daftar di BPA kalau, tapi itu tetap harus dengan pendaftaran ya Pak ya. Betul, tetap harus ada pendaftaran. Tetap harus ada surat rekomendasi juga. Betul, wajib. Sama berarti ya, sama, tata caranya persis. sama. Hanya yang membedakan program ownernya ini hanya di lingkup internal Telkom University. Oke, dan hanya untuk mahasiswa Telkom University. Betul gitu sekali. Ya. Oke Pak. Nah, kalau begitu berarti ini masuk ke yang tadi Bapak informasikan ya. Bapak tadi menginformasikan terkait dengan mahasiswa itu hanya mempunyai 3 kuota MBKM. Jadi ada yang mungkin dua eksternal, Ya, satu satu internal. internal, Berarti betul. 2 itu yang tadi dari entah mandiri atau pokoknya di eksternal di Di luar eksternal, TELU, yang betul. satu di internal. Betul. Bisa berarti apakah bebas nih Pak, harus 2 eksternal, 1 internal, atau bisa 2 internal, 1 eksternal gitu Pak? Kalau sebenarnya secara urutan gitu ya, jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan dari internal dulu, terus kemudian eksternal, nggak masalah ya. Jadi atau eksternal, internal, eksternal nggak masalah. Jadi yang penting kalau sesuai kriteria minimalnya ya udah dari semester 5 udah mau internal dulu, kemudian eksternal masih diperbolehkan. Yang penting kuotanya seperti itu tadi Pak ya. Oke. Nah, kemudian Pak terkait dengan MBKM internal nih Pak ya, mungkin kita beralih ke MBKM internal tadi karena banyak juga ya ternyata di BPA tuh informasi terkait MBKM. Kemarin tuh saya cek ada yang pusat informasi, kemudian public relation seperti itu. Nah,
boleh nggak sih Pak di-spill gitu ya Pak, kira-kira perbedaannya nih ya, perbedaan terkait dengan MBKM internal dan MBKM eksternal ini seperti apa? Apakah misalkan apa namanya, kalau di MBKM internal itu mahasiswa cuma dikonversinya berapa SKS begitu kan, di eksternal tadi minimal 10 SKS kayak gitu. Nah, atau sama aja nih sebenarnya, hanya yang membedakan tadi terkait dengan lingkungannya gitu ya. Lingkungannya yang satu internal itu memang khusus di lingkungan Telkom University, yang satunya itu di luar kampus kayak gitu, gimana Pak? Nah, yang pertama yang membedakan adalah tadi ya, kalau sempat disinggung Pak Andi juga, kalau eksternal dia harus punya PKS. Sedangkan di sini kita bebas, berarti kan kalau MBKM internal mahasiswa mau daftar nggak perlu ngecek lagi ini punya PKS apa enggak, dengan BPA kan nggak perlu kan. Nah, otomatis lebih simpel, itu yang pertama. Yang kedua, dia tempat magangnya masih di internal, Di lingkungan di lingkungan Telyu. Telyu. Artinya berarti kalau ada apa-apa terkontrol, Oh, dia betul. bisa lapor Lebih gampang dekat kan. ya Pak ya. Karena di internal Telyu juga dia bisa sambil ngikutin kuliah. Oke. Enaknya kan seperti itu. Beda kalau misalnya magang di perusahaan, biasanya memang sudah paketan 20 SKS gitu ya, Dan tidak ada perkuliahan. agak susah kalau ikut perkuliahan PP nanti Pak ya. Nah, berarti ongkos juga. Tapi kalau di internal misalnya udah dikonversi 12 atau dikonversi 18 nih. Aduh, saya pengen kumlot Pak. Saya bisa dikejar ini Pak. Saya pengen sambil kuliah. Nah, bisa nanti misalnya masih bisa 24 SKS bisa dikejar seperti itu. Enaknya kalau di internal seperti itu kayak gitu. Dan ya itu yang membedakan. Kalau secara persamaan ya sama, secara alur dia tetap sama, prosedurnya dia harus tetap minta surat rekomendasi, terus mengikuti pendaftaran sesuai dengan timeline, terus apa ya, ya kurang lebih sama, hanya yang membedakan itu saja dari segi program owner itu tadi. Oke. Nah, kalau untuk informasi nih Pak, apa saja sih program MBKM yang dibuka kayak gitu? Itu apakah memang misalkan memang sudah terjadwal gitu, atau bisa saja beda periode gitu Pak pendaftarannya, atau ada masa periodenya juga sama seperti itu? Jadi kalau biasanya yang kalau flagship Pak Andi yang pegang nih, biasanya yang tahu nih, udah hafal di luar kepala Pak Andi. Mau ini MSIB bulan ini kira-kira kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di internal memang biasanya kita buka tiap semester, Mbak. Nah, jadi karena tujuan kita internal tadi untuk mengakomodir yang nggak akomodir oleh flagship ini, biasanya kita selenggarakan setelah flagship ini berlangsung gitu ya. Jadi kalau sudah tutup baru yang internal ini kita buka gitu, atau bisa saja bersamaan seperti itu. Tapi penutupannya memang rada panjang kalau yang internal kayak gitu. Oke, berarti bisa aja nih istilahnya, oh saya nggak lulus ya MSIB, tapi masih tetap pengen magang gitu, bisa aja masih di internal gitu ya Pak, atau sama dikonversi dan tidak perlu tambahan biaya hidup ya Pak ya, kayak Betul, misalkan masih di di Jakarta kosnya masih pindah sama, ngekos, ya. ini masih di Bandung ya udah kita masih bisa Iya, gitu sama. ya Pak, teman-temannya masih itu aja kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya itu flexit timbul itu karena memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang tidak lolos di MSIB ya. Jadi mungkin mahasiswa berpikir, kok saya MSIB nggak lulus sih? Kan itu cuma magang gitu. Jadi Cuman magang. iya, jadi mahasiswa juga jangan salah persepsi ya, bahwa magang sekarang itu tidak seperti magang-magang dahulu. Betul. Nah, untuk seleksinya pun itu kan seluruh Indonesia. Jadi kegiatan magangnya, seleksi magangnya itu udah seperti kita mencari pekerjaan gitu. Jadi lebih lebih detail, lebih selektif gitu, lebih kompleks gitu. Jadi mahasiswa juga harus memiliki kemampuan-kemampuan di luar yang sudah diajarkan di Telyu. Jadi memang udah ada passionnya gitu Ya, ya udah Pak? ada passionnya. Jadi itu mungkin bisa jadi nilai tambah gitu ya untuk kegiatannya. Nah, dari situ misalnya mahasiswa yang tadi ya, yang Mbak Isa dan Pak Bari sampaikan juga tidak lolos di kegiatan MSIB. Nah, alternatifnya pilihannya mungkin bisa jadi magang internal ini sebagai pilihan kedua ya opsinya. Atau mungkin bisa langsung saja tadi Pak Bari sampaikan juga lebih enak magang internal. Iya, lebih dekat ya di kosannya, atau mungkin tinggalnya sudah di Bandung ya sudah lebih mudah aja gitu. Oke. Nah, terkait MBKM internal itu berarti sudah berapa lama Pak dilaksanakan Pak MBKM internal? BKM internal itu sebenarnya mulainya
per tahun 2020, dikoreksi ya Pak Andi ya, 2022 kalau nggak salah, 22, iya. 2022 akhir ya kalau nggak salah. Jadi, nah untuk memfasilitasi MBKM internal ini, memang di tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan yang namanya MBKM Fair. Oh, MBKM. Ya, jadi unit-unit atau direktorat terkait yang membuka lowongan kita undang. Kayak Jadi job kayak fair job ya, fair Pak? gitu Iya. benar. Iya. Jadi mahasiswa bisa lihat kalau di job fair kan ini requirement gitu ya, membutuhkan karyawan seperti apa. Tapi kalau yang di MBKM Fair ini kita kasih RPS nih. Butuh ini RPS, oh berarti ini butuh, kalau RPS-nya seperti ini berarti butuhnya mahasiswa informatika nih Iya. misalnya nih. Oh kalau butuhnya seperti ini berarti mahasiswa ilmu komunikasi nih. Jadi mahasiswa bisa tahu gitu ya. Wah, ini cocok banget nih mahasiswa Ilkom misalnya nih kan. Wah, ada PR. PR nih, cocok nih dia buka lowongan misalnya jadi MC atau public speaking dan lain sebagainya yang lebih itulah ya. Jadi lebih tersalurkan kan passionnya dia seperti itu. Lebih dekat juga gitu ya Pak. Nah, berarti karena sudah dari 2022 kurang lebih ya Pak, berarti mungkin sekarang udah setahun lebih gitu. Nah, apa aja sih Pak program MBKM internal yang memang kemarin-kemarin sudah dilaksanakan gitu, atau mungkin yang akan dilaksanakan, ada yang sudah mendaftar Betul. mungkin gitu? Kalau melihat di tahun lalu gitu ya, itu ada banyak kan memang masih magang Mbak Isa ya. Jadi magang ada di Putih, terus kemudian ada di PR, ada di Prakom gitu ya, terus ada di Patmi admisi, terus ada di PPA juga ada, terus kemudian ada di Open Lip, Open Lip juga ada, terus kemudian ada di beberapa COE juga ada yang buka lowongan kayak gitu. Kalau riset Pak? Riset ya itu salah satunya di COE itu tadi, oke, kayak di Humik, terus kemudian ada beberapa yang buka dosen gitu ya, karena dapat hibah ke Dereka atau hibah-hibah yang lain, akhirnya kan dia butuh mahasiswa MBKM kan. Nah, itu salah satunya bukanya ya MBKM internal jatuhnya seperti itu. Karena ya itu tadi, kalau seperti itu kan berarti harus sesuai ya timelinenya seperti yang dibilang Pak Andi tadi kan. Berarti kan untuk supaya fleksibel timelinenya, makanya kita akomodasi dengan MBKM internal itu tadi. Oke. Jadi MBKM internal juga sebenarnya sudah mencakup 8 BKP. BKP 8 itu ya. BKP. Jadi situ kan ada riset juga tadi udah disampaikan, ada magang, ada studi independen. Menuju ke sana sih Pak Menuju, Andi. ya. Belum semuanya sih. Kalau 9 BKP kita masih berusaha gitu ya. Hampir 9 BKP ini 8 sudah coba diakomodir ya. 8 BKP sudah ada. Yang satu memang belum ada tuh bela negara. Nah, bela negara. tell you, Pak. Iya, bela negara. Ini kemarin kita mau coba buka gitu ya, kerjasama sama Universitas Pasundan gitu ya, kerjasama terkait MBKM bela negara, tapi ternyata karena waktu pendaftarannya mungkin terlalu mepet ya, jadinya nggak ada yang daftar. Oke. Ya mungkin masih banyak tertariknya nih, memang rata-rata di magang. MSIB Pak ya, laris banget itu. Kayaknya bentar-bentar nanyanya mau daftar, malah MBKM itu kayaknya mereka nggak tahu MBKM, mereka taunya MSIB. Jadi mau daftar MSIB gitu, mau daftar MBKM itu jarang gitu ya Pak. Tapi karena ya memang menarik sih Pak ya MBKM internal ini, karena kalau misalkan dari segi mungkin tadi benefitnya mungkin tidak sebanyak MBKM eksternal gitu ya, tapi ada benefit lain gitu yang kita dapat dari MBKM internal ini sendiri gitu ya Pak. Nah tapi berarti tetap ya Pak, MBKM internal itu biarpun pendaftarannya itu internal atau mungkin ada prodi yang prodi maksudnya mendaftarkan diri kan bisa saja ya Pak, tapi tetap harus konsultasi juga ya dengan dosen wali dan Kaprodi. Pokoknya harus sebelum tenggat registrasi mata kuliah begitu ya. Oke. Nah, Pak, berarti manfaatnya nih Pak ya, manfaat mahasiswa kalau misalkan eksternal kan tadi manfaatnya banyak banget. Manfaat internal tadi juga Pak Bari sudah menyebutkan gitu ya. Kira-kira apa sih Pak mahasiswa ini banyak kan gitu ya tertarik di MBKM internal yang mana gitu Pak? Nah, kalau track record dari kemarin yang paling banyak itu dari Putih. Pusat informatika. Iya, Pusat Teknologi Informasi. Iya, Pusat Teknologi Informasi. Nah, jadi di Putih itu kenapa dia itu banyak ya? Mungkin nggak tahu ya, karena memang lowongannya banyak. Terus kemudian
RPS-nya menjanjikan mungkin ya, saya nggak tahu. Nanti mungkin Mbak Isa atau di sesi berikutnya bisa tanya ke mahasiswanya langsung. Kira-kira apa yang menjadi motivasi ke Putih gitu? Karena banyak banget nih yang Putih nih. Selain ke Putih ada juga yang ke Selo. Nah, Selo juga banyak kemarin itu. Jadi ya walaupun masih konteksnya magang gitu ya, karena memang mereka itu cenderung yaitu mencari istilahnya itu realisasi dari ilmu yang mereka dapat di prodi. Karena kalau di prodi ya udah teorinya dapat seperti itu, praktiknya juga paling berapa jam sih. Nah, dengan magang ini kan langsung nih dikeber langsung sama atasan, kerjamu nggak bener, hati-hati ya. Nah, kayak itu dia bisa merasakan kayak gitu. Oke. Untuk informasi pendaftarannya nih mahasiswa bisa akses kemana, Pak? Nah, kalau informasi MBKM internal nanti ini belum dibuka ya. Jadi nanti Coming tetap soon. coming soon nih. Bocorannya mungkin ya nantilah ya. Jadi bisa dilihat di Instagram BPA. Di Jadi Instagram. teman-teman Telutizen yang belum Follow. segera follow bpa.telkomuniversity.ac bpa.telkomuniversity ya di Instagram. Di Jadi website juga ya, Pak? betul, di website juga akan kita update, selalu update gitu ya. Jadi websitenya bpa.telkomuniversity.ac.id seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini banyak banget ya ternyata Telyu ini ternyata banyak ya Pak mengembangkan mahasiswa gitu kayak kalian nggak dapat nih di MSIB, oke ikut magang kita Nah, kayak iya. gitu ya. Jadi memang kita mewadahi mahasiswa tuh nggak hanya karena perintah dari kementerian gitu ya, tapi memang kita sudah punya nih konsepnya, hanya saja memang dikembangkan lagi gitu ya. Jadi memberikan ide-ide kayak gitu. Oke, mungkin Pak kita akan beralih nih ke sesi pertanyaan. Jadi sebelum podcast ini berlangsung ya Pak, kita sudah menanyakan gitu ya kepada Telutizen mahasiswa di sini apa sih yang mau ditanyakan gitu ya, dan kita akan memberikan nih 5 pertanyaan Pak ya, 5 pertanyaan terbanyak yang paling sering ditanyakan di Instagram maupun di Talk2. Saya jadi deg-degan Pak. Ini Pak jawab cepat. Oh, tidak. Oke, mungkin boleh gantian atau Oke. misalkan mendapatkan boleh Pak untuk pertanyaan pertama nih Pak. Ini paling banyak ditanyakan itu persiapan apa sih Pak yang perlu disiapkan oleh mahasiswa untuk mengikuti program MBKM, karena dari mereka banyak yang kayak saya udah daftar nih 2 kali kok saya nggak keterima gitu, saya salah di mana, salah saya apa, seperti itu. Mungkin Pak Andi, Pak Bari mungkin bisa memberikan informasi nih terkait persiapan diri mahasiswa. Pak Adi dulu. Ya boleh. Jadi mungkin yang satu pertama itu informasi ya. Mungkin informasi MBKM itu seperti apa. Jadi mahasiswa harus mengetahui secara detail membaca keseluruhan, jangan baca setengah atau mendengar dari teman-temannya saja. Kemudian mengetahui atau punya ilmu atau pengetahuan tentang perusahaan yang akan didaftar. Biasanya sih pasti perusahaan akan menanyakan tahu apa sih soal perusahaan yang akan dilamar untuk magangnya. Kemudian mungkin juga penulisan CV yang Baik dan yang benar. baik, yang benar ya, jangan kaku, atau mungkin kan sekarang sudah banyak ya template-template atau informasi mengenai penulisan Pembuatan CV. Pembuatan CV itu yang baik seperti apa. Dan di di website ya, atau di sosial media BPA juga mungkin di situ juga pernah kita sampaikan ada postingan dari pihak kampus mereka itu ada cara penulisan CV gitu ya. Kemudian juga keahlian atau mungkin sertifikat yang pernah didapatkan mahasiswa gitu ya. Itu juga mungkin bisa disampaikan di di CV gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak sekolah di mana dari SD sampai SMA gitu mungkin itu nggak usah ya, tapi mungkin TK gitu Pak. ya Dari PAUD. ya harus mengeluarkan keahlian atau kemampuan yang teman-teman mahasiswa miliki Yang gitu. lebih ditonjolkan gitu ya Pak. Ditonjolkan. Bisa Jadi, menjual apa nih ya, saya gitu. kan mungkin dari dari pihak mitra juga akan melihat gitu ya, itu kan pasti banyak ya, ribuan atau mungkin ratusan yang harus diseleksi. Jadi mungkin perusahaan juga mereka pasti lebih melihat men-screen yang menarik yang mana gitu. Mungkin itu sih. Mungkin Pak Bari. Nah, jadi kalau dulu mulai cerita gitu kan biasanya pas dulu gitu ya. Jadi persiapan yang paling menegangkan itu ketika kita lulus kan.
Iya. Nyiapin CV dan lain sebagainya. Tapi karena persaingan yang begitu ketat di dunia industri, dunia kerja gitu ya. Sekarang kita harus dituntut untuk mempersiapkan, bahkan magang juga harus dipersiapkan secara Iya, maksimal. betul. Iya kan? Kalau dulu kan persiapan CV itu pas ketika sudah lulus kita harus ngedit-ngedit CV, bahkan kalau lulus kita lihat template-nya teman gitu kan. CV-nya bagusan dia, minta dong kayak gitu kan. Tapi sekarang itu kalau bisa bahkan ketika magang CV itu udah harus bagus sekali. Karena kembali lagi magang itu jalur gitu ya. Ketika kita magang itu bagus di tempat bagus dan kita diapresiasi, maka bisa saja nanti kita ditarik langsung gitu. Bahkan banyak ya Pak Andi ya yang dari MSIB itu udah extend kontrak gitu ya. Sampai dia itu ya udah lulus langsung ditarik ke sana tanpa ikut seleksi. Istilahnya fast track untuk mendapatkan kerja betul. Pak ya. Nah, Kayak itu, gitu. Jadi memang persiapannya emang harus serius gitu ya Betul. Pak. Jangan yang tadi kan kalau FOMO ikut-ikutan Iya. aja karena ya udah seadanya aja gitu apa. Gak hanya di eksternal Mbak ya, di internal juga sama. Oh kan? iya, Kalau Pak. pengen misalnya pengen kerja di BPA, ya tunjukkan gitu kan. Berarti harus ketika baru masuk di jadi tenaga MBKM gitu ya, magang di di BPA, berarti harus dari awal tunjukkan kalau kita itu senang sama kerjaan, terus kemudian kita itu menikmati, kita bisa berkontribusi lebih. Nah, dari situ banyak kan kemarin kita Betul. extend lagi kontraknya sampai nanti jadi TLH, bahkan bisa jadi pegawai tetap. Kalau seperti misalkan itu. mau kerja di Telu ya teman-teman boleh. Oke Pak, itu kan tadi banyak magang. Berarti untuk persiapan mungkin seperti surat rekomendasi ya Pak. Kalau nggak salah tuh banyak banget nih yang nanya, Kak surat rekomendasi saya belum dikeluarin BPA. Padahal kan surat rekomendasi itu bukan dari BPA ya Pak. Jadi masih banyak nih yang ternyata kayaknya teman-teman banyak yang salah jalan ya. Jadi misalkan surat rekomendasi itu harusnya ke prodi gitu ya, tapi ini minta ke BPA atau misalkan SPTJM kayak gitu. Nah, gimana sih Pak untuk mendapatkan surat rekomendasi ataupun SPTJM yang benar tuh sebenarnya harusnya seperti apa gitu, alurnya kemana gitu mahasiswa ini? Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM di MSIB, jadi sejak MSIB 1 sampai 5 itu emang SR dan SPTJM itu berupa dokumen ya. Nah, fisik gitu yang harus disetujui oleh Kaprodi, kemudian juga ditandatangani oleh pimpinan kampus. Nah, sejak MSIB 6 ini semua itu sudah digital. Jadi mahasiswa tinggal membuat akun di kampus mereka. Kemudian nanti dari situ secara otomatis akan masuk ke persetujuan prodi atau Kaprodi gitu ya. Tapi sebelum itu pimpinan kampus juga harus mendaftarkan akun prodinya masing-masing. Nanti BPA akan memfasilitasi itu. Nah, dari situ jadi mahasiswa udah tidak usah menunggu atau sampai di mana sih gitu. Nah, mahasiswa nanti tinggal menunggu aja statusnya di akunnya masing-masing. Apakah sudah di-approve atau belum Recordnya gitu. Itu udah Recordnya ada ya. Jadi nanti setelah mahasiswa mendapat rekomendasi dari pihak prodi, nanti akan secara otomatis disetujui oleh pimpinan kampus. Tapi tetap saja dalam persetujuan prodi ini, prodi akan selektif melihat data tiap-tiap mahasiswa. Jadi mungkin harus mengisikan data dengan benar. Di situ ada data semesternya, kemudian juga apakah mahasiswa mendapatkan beasiswa atau tidak, jumlahnya harus hati-hati. Jadi bentuk beasiswa ini adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh Dikti, bukan dari misalnya internal kampus atau di luar Dikti gitu. Oke. Jadi ntar tinggal untuk surat-surat kegiatan MSIB sih sudah digital ya. Oke, itu untuk yang tadi flagship ya Pak. Yeah. Nah, kalau untuk internal Pak Bari? Nah, internal kita juga akan menuju ke sana. Oke, berarti bentar lagi ada nih ya bentar Pak? lagi, ditunggu Digital. saja digitalnya, versi digitalnya seperti apa. Oke. Tapi kalaupun belum ada, jadi kalau secara alur lama ya Mbak Isa ya, kalau kita boleh cerita, jadi alurnya yang lama,
surat rekomendasi memang dimintakan ke prodi gitu ya. Template-nya ada di website BPA. Jadi Oke, bisa template dicari. ada di website BPA. Bisa juga dicek di Instagram BPA ya, di bionya BPA ya, bio Instagram Bio BPA. Instagram. Nah, nanti bisa dilihat di situ ada template-nya sudah. Jadi tinggal diunduh, nanti tinggal diisi dan isinya sesuai arahan dosen wali dan Kaprodi gitu ya. Jadi terutama mata kuliah konversinya itu yang berhak mengisi itu sebenarnya dari Kaprodi seperti Berarti itu. bukan mahasiswa ya? Ya sebenarnya boleh mengisi mahasiswa tapi atas perintah dari Kaprodi. Berarti Ini mahasiswa aja nggak gitu. bisa memilih ya Pak. Nggak bisa. Saya mau apa ya? Oh kalkulus bahasa Indonesia gitu nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa dong. Tetap prodi. Iya tetap dari prodi yang isi ya. Oke. Nah, kemudian Pak ada juga nih ya Pak. Ada ini mungkin banyak beberapa kasus nih Pak ya. Mahasiswa ini data dirinya tuh beda sama di laman web kampus Merdeka. Jadi misalkan banyak nih misalkan mahasiswa, Pak saya sekarang semester 5, tapi di data laman saya itu saya semester 4. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Oke. Kalau Sok, silakan. kalau sebenarnya kalau semester itu jarang terjadi perubahan ya, Mbak. Ya, tidak kemungkinan kecil terjadi perbedaan. Yang mungkin muncul perbedaan itu biasanya di nama sih sebenarnya ya. Kalau nama memang ya kaitannya kembali lagi di Igrasias ya Mbak ya. Nah, nanti Pak Andi bisa menambahkan ya kalau ada yang kurang. Jadi kalau misalnya namanya yang di PD Dikti biasanya memang ya yang tertulis di Igrasias. Jadi patokan kita melaporkan di PD Dikti ya sesuai yang ada di Igrasias sebenarnya. Terkait nanti ada perubahan nama misalnya Pak ini ketika semester 2 kemarin orang tua syukuran nama kita diubah nih. Saya pengen ikut nih akte kita urus ya silakan saja nanti administrasi diurus. Berarti step pertamanya harus melakukan perubahan biodata diri di internal kita terlebih dahulu di Igrasias. Berarti memang akun gitu. Igrasias kita tuh sebenarnya udah langsung gitu ya Pak ke Dikti gitu ya Betul. Pak untuk data yang di laman kampus Merdeka itu. Oke, mungkin kalau untuk semester oh iya Pak, biasanya semester ataupun nama kan tadi ada perubahan. Perubahan itu kan harus ada proses betul ya. Betul sekali. Jadi teman-teman di sini misalkan nanya Nggak bisa langsung. udah diganti kok gitu. Saya udah ganti kok Pak, kapan? Hari ini. Iya, soalnya Roro Jonggrang kan nggak hidup sekarang. Suruh bikin cantik semalam. Jadi emang harus sabar nih ya, harus sabar gitu ya. Namanya juga website gitu kan, yang pekerja juga manusia ya Pak ya. Jadi memang. Jadi tetap harus ada prosedur pengajuan sih Betul, kalau betul, memang ada betul. perubahan nama gitu ya. Oke, nah kemudian Pak di sini juga ada yang nanya nih, cukup banyak ini Pak ya. Mahasiswa ekstensi ataupun dan S2 itu bisa nggak sih Pak ikut MBKM internal maupun eksternal tadi ya Pak? Kalau untuk internal, yang S2 kita nggak fasilitasi Mbak. Oke. Jadi ya kalau pendaftarannya, karena memang kan di syarat kita sebut semester 5 ya. Kalau mahasiswa S2 semester 5 itu kan ya, Nggak masuk masuk ya. semua. Iya gitu biasanya gitu. Jadi kalau untuk internal memang kita nggak fasilitasi untuk S2. Kalau untuk ekstensi bagaimana? Kan mereka itu biasanya ada yang masuk di semester. Masuknya kan biasanya mulai di semester 5 ya sebenarnya, artinya kan di tahun pertama dia sudah boleh gitu. Iya. Nah, ini masih digodok sebenarnya aturannya gitu ya. Jadi beberapa kasus kalau yang di mandiri gitu itu diperbolehkan gitu ya, boleh saja. Cuman konversinya memang kembali lagi ke prodi gitu kan ya. Oke. Apakah ini diperbolehkan atau enggak? Karena memang kasusnya kemarin ada yang contoh prodi PJJ kalau nggak salah ya. Saya lupa prodi PJJ yang mana. Cuman kasusnya memang dia sudah melakukan kegiatan MBKM terlebih dahulu. Nah, gitu kan. Terus kemudian baru dikonversi gitu. Itu bisa seperti itu. Oh, seperti itu bisa, Pak? Bisa. Cuman kalau yang kaitannya ke flagship, nah itu Ya, kita untuk belum flagship, ada nggak Pak Andi ya? kesulitannya itu adalah NIM ya. NIM-nya itu masih terdaftar NIM yang lama gitu. Oh iya. Jadi, Datanya juga ya Pak? ya, datanya. Jadi mereka belum dapat untuk kegiatan yang flagship. Mungkin untuk mahasiswa ekstensi bisa ngikutin magang yang internal ya Pak ya. Sebenarnya gini Mbak Isa, jadi ini ada dua proses sih sebenarnya ya. Jadi kalau ekstensi ini kaitannya kan dia bukan mahasiswa, bisa dibilang dia mahasiswa reguler. Cuman jalurnya adalah jalur RPL. Iya. Iya kan, seperti artinya dia sudah melakukan pembelajaran sebelumnya, terus kemudian direkognisi di prodi yang baru. Nah, artinya ada beberapa penyesuaian. Nah, ini data-data ini yang masih coba kita istilahnya itu
disiplinkan gitu ya. Coba kita rapikan gitu sehingga nanti ketika mahasiswa ekstensi ini ngedaftar, artinya kan dia stratanya kan sama kan, strata 1 Iya. gitu ya. Semesternya juga semester 5 harusnya seperti itu. Tapi ini masih belum sinkron gitu ya data kita dengan yang di PD Dikti. Jadi mau kita rapikan dulu nih alurnya nih sehingga kedepannya harapannya ya mahasiswa ekstensi tetap difasilitasi di MBKM. Tapi karena ini masih belum rapi gitu ya. Artinya kalau kita cek NIM-nya gitu, nah NIM-nya masih NIM yang lama gitu. Jadi amannya misalkan memang baru ekstensi, baru pindah gitu, jangan langsung mendaftar gitu Pak ya? Kalau di fleksi pasti tertolak ya, Ya, Bu Andi? tertolak pasti. Oh, kalau di MBKM eksternal udah langsung tuh Pak ya? Kan salah satunya adalah untuk kegiatan MBKM itu adalah mahasiswa aktif. Oke. Jadi mungkin ya dari yang sebelumnya dia D3 kemudian ikut ekstensi, yang terdaftar itu masih NIM D3-nya gitu. Jadi pas dia udah S1 dia belum dianggap Ya, nih belum gitu. ada, mungkin belum ada update-nya mungkin di semester berikutnya gitu. Jadi ya tolong menunggu saja ya. Ditunggu Tapi dulu kalau ya, untuk Mas, S2 memang tidak ada ya Pak ya? Tidak. Ini masih diupayakan lah Mbak, semoga mahasiswa ekstensi tetap bisa mengikuti seperti itu. Masih kita godok lah istilahnya ya. Oke Pak, nah kemudian Pak untuk mahasiswa kan tadi Pak Andi bilang nih syaratnya itu yaitu mahasiswa aktif. Nah untuk mahasiswa yang sudah sidang atau misalkan rencananya daftar di semester ini ya Pak, misalkan ini sekarang semester ganjil, genap. Nanti di semester ganjil dia mau daftar Pak, tapi di semester ganjil mahasiswa itu udah ingin kayak nanti saya bulan ini saya mau sidang gitu, saya ngejar wisuda bulan November. Nah sedangkan bulan November itu kan belum selesai ya Pak masa perkuliahan. Kalau seperti itu gimana Pak? Ya. Mungkin ada persyaratan MBKM itu adalah mahasiswa aktif dan tidak yudisium selama Di periode. di periode berlangsung gitu. Jadi kalaupun dia harus memilih gitu ya, antara magang atau yudisium. Ya misalnya kalau dia yudisiumnya sebelum akhir kegiatan ya tidak bisa gitu. Jadi memang harus sampai selesai kegiatan itu statusnya masih mahasiswa aktif gitu, belum yudisium gitu ya belum. Pak. Jadi kalau maupun yudisium ya setelah kegiatan magang selesai. Oke, berarti teman-teman kalau misalkan mau daftar MBKM jangan sidang dulu ya Pak ya. Jangan sidang, makanya itu kenapa kita koordinasi lagi tuh, balik lagi Pak ke awal, harus koordinasi sama dosen wali karena takutnya nanti kalian udah mengisyaratkan, Bu saya mau sidang nih gitu. Atau misalkan Bu saya mau daftar MBKM tapi ternyata sama dosen walinya loh, kamu kan mau sidang kayak gitu ya. Jadi agar tidak miskom. Kalau internal sama Pak? Kurang lebih sama gitu ya. Bahkan kalau misalnya ketahuan gitu kan, wah ini udahlah daripada saya kosong nunggu wisuda gitu kan. Biasanya mereka asal daftar gitu kan. Nah terus aduh bosen magang cuma gini doang, terus akhirnya udah ikut yudisium. Nah, akhirnya kalau seperti itu ya udah bikin surat pengunduran diri. Iya. Karena beberapa kasus juga kemarin itu ada yang mahasiswanya ikut kegiatan magang magang mandiri. Kemudian kan di awal itu kita dari BPA itu akan melaporkan peserta MBKM ya Pak ya ke prodinya masing-masing. Nah, setelah prodi cek mahasiswa ini ikut MBKM tapi dia akan ikuti yudisium juga. Nah, ya akhirnya mahasiswa dipaksa untuk mengundurkan diri. Oke. Kalau mundur tuh ada sanksinya Pak? Iya, kalau eksternal lebih parah sih sanksinya sih. Artinya kan pandangan dari luar jelek kan jatuhnya kan. Ini kenapa sih kok mahasiswa ada yang kayak gini, kan Telyu juga yang kena. Kalau yang internal sih oke lah BPA aja. Jadi tapi itu biasanya kita pastikan kok Mbak. Jadi mahasiswa yang semester 8 yang internal ini biasanya udah kita intens, ini beneran niat nggak? Apalagi pas di surat rekomendasinya nggak ada SKS konversinya. Oh, udah ketahuan tuh ini Pak pasti ya? kita Sudah tanyain ini beneran nggak ini gitu. Ya intinya sih mahasiswa jangan berpikiran pendek atau memudahkan saya mundur saya ngerugi gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu. Rugi ya, kena semuanya juga. Universitas rugi. Dan itu juga akan merugikan adik-adiknya juga nanti gitu. Jadi nanti misalnya kasihan kan junior-juniornya. Perusahaan udah nge-blacklist Telyu mundur banyak yang undur diri, nanti kan pas bagiannya adik-adik mahasiswa yang akan datang. Gitu. Iya, kasihan.
Oke Pak, wah banyak banget ya perbincangan kita nih terkait MBKM nih. Memang nggak ada habisnya sih Pak. Maksudnya dari MBKM ini sudah mulai booming. Mungkin dulu kan yang tadi Bapak bilang ya, dulu tuh hanya ada FHCI dan itu hanya kuota tertentu. Kemudian benefitnya juga yang mungkin hanya 1-2 gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak gitu. Memang banyak banget program MBKM. Apalagi tadi ternyata ada loh MBKM internal gitu ya, MBKM di Telkom University. Jadi kalau misalkan Telitizen di sini, saya nggak keterima MSIB gitu ya, udah daftar aja magang internal di Telyu gitu ya, daftar aja MBKM. Atau mungkin misalkan mau riset nih teman-teman juga bisa langsung aja ikut MBKM internal, tapi nanti informasinya bisa dicek di web sama di IG BPA gitu ya Pak. Oke, mungkin terakhir Pak ya, sebelum kita menutup sesi kita episode kali ini nih Pak, mungkin Pak Bari dan Pak Andi boleh menyampaikan pesan nih untuk mahasiswa yang mau mengikuti program MBKM. Boleh Pak Andi? Pak Andi dulu. Boleh. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan juga mungkin ya untuk teman-teman mahasiswa bahwa silahkan berkegiatan atau mengikuti kegiatan MBKM, tapi harus teliti membaca secara detail persyaratan, kemudian juga lowongan yang dibuka oleh perusahaan. Jadi mahasiswa itu tidak salah atau salah langkah lah untuk mengikuti kegiatan gitu ya. Kemudian juga mahasiswa juga harus berkonsultasi dengan dosen wali atau juga dengan kaprodi apakah kegiatan yang akan mereka ikuti itu sesuai atau tidak gitu. Betul. Oke. Oke. Gimana Pak Bari? Oke, kalau tadi udah disampaikan sama Pak Andi, nah ini mungkin beberapa terkait MBKM internal ya, Telutizen ya. Jadi mahasiswa nanti kalau yang tidak lolos atau tidak diberi kesempatan atau tidak, istilahnya itu tidak mendapat kesempatan di program flagship, jangan khawatir gitu ya, masih ada MBKM internal di Telyu. Manfaatnya banyak juga kok sebenarnya, nggak cuma di MBKM flagship aja yang dapat benefit. Di internal juga dapat benefit, terutama yang magang internal terutama di perusahaan-perusahaan. Kemarin ada beberapa perusahaan yang ngasih insentif juga banyak kayak gitu. Terus selain itu pastikan juga ketika adik-adik itu mengikuti program MBKM, pastikan ya niatnya itu bukan kabur dari prodi ya. Jadi jangan sampai niat adik-adik itu kabur dari prodi supaya tidak dapat kuliah A, kuliah B, kuliah C. Kalau misalnya mindsetnya seperti itu, jangan ambil MBKM ya. Nah, karena bisa saja nanti ketika mindsetnya seperti itu, terus ternyata konversinya nggak dapat MK yang dihindari, jatuhnya rugi juga seperti itu. Nah, itu persiapkan baik-baik, terus kemudian tanya pada diri sendiri apakah benar saya pengen ikut MBKM. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan terkait MBKM, seperti yang Mbak Isa tadi tanya, bisa tanyakan bisa ke Instagram, ke website, ke Talk2, atau bisa langsung aja samperin ke kantor kami di BPA di Tokong Nanas lantai 2 seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Andi dan Pak Bari ya, pembahasan kita terkait dengan MBKM ini. Bahkan tadi ternyata mungkin mahasiswa Telyu gitu ya, Telutizen di sini mungkin banyak yang belum tahu terkait dengan MBKM internal tadi. Itu semoga Telutizen di sini menambah wawasan ya terkait dengan MBKM. Ternyata MBKM itu nggak cuma magang loh, ternyata MBKM itu nggak cuma MSIB gitu. Ternyata MBKM itu banyak banget, bahkan Telyu sendiri itu membuat MBKM internal nih ya untuk Telutizen sendiri. Seperti itu. Oke, sampai jumpa nih Telutizen terkait pembahasan MBKM kita sudah. Jadi tetap bersama kami nih ya nanti. Jangan lupa subscribe channel YouTube BPA, bisa di BPA Telkom University, dan juga follow Instagram BPA @bpa.telkomuniversity, dan juga seputar informasi terkait pendaftaran, kemudian lowongan yang dibuka, kemudian tips and tricks dan segala macam itu juga ada di web nih. Kita punya web BPA di bpa.telkomuniversity.ac.id. Nah, jadi agar tidak ketinggalan episode-episode dan informasi yang lain, jangan lupa untuk di-follow dan di-subscribe seperti itu. Oke, mungkin sampai sini Pak episode kita hari ini ya, kali ini. Semoga bermanfaat untuk Telutizen dan juga mungkin mahasiswa di luar gitu ya, terkait gambaran seperti apa sih MBKM tadi. Baik, sampai sini saya Isa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.